Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Jagat Telewong. Salam Rahayu, salam saisine jagat. Nah, kali ini kita topiknya menarik nih. Kalau video-video yang kemarin kita ngulas tentang tumbal jalanan atau yang lainnya, tapi langsung di tempat. Nah, kalau sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai, kita sharing tentang edukasi. Nah, di sini ada Ki Jagat. Ya, terima kasih Mas Gendang. Sehat selalu. Nah, kita dengan tema yang baru nih. Iya, betul. Ngobrol-ngobrol santai, kita kasih edukasi yang lebih lengkap lagi. Nah, tema kali ini adalah pesugihan. Jadi kalau kita telusur video-video yang terakhir kemarin, kita ngupas tentang tumbal jalanan. Tumbal jalanan juga di Jalan Samas juga ya, Mas Gendang ya. Di situ di daerah mana kemarin? Sampai Ganjuran ya. Ganjuran, Dawetan sampai Ganjuran Cangkring. ya. Nah, itu. Oh, ini mungkin menarik sekali ya Mas Gendang ya. Akan kita kupas. Mungkin ada pertanyaan seperti apa, Mas? Nah, mungkin saya sebagai orang awam ya, Ki ya, melihat fenomena-fenomena pesugihan kayak itu mungkin banyak faktor juga, Ki ya. Iya, Entah banyak faktor. itu dari sosial media yang mungkin orang lihat kalau di Instagram itu hedon gitu. Jadi orang cenderung pengen kayak lebih cepat. Nah, gitu. betul sekali. Nah, ini gimana Ki kalau fenomena tersebut? Jadi gini, menurut saya pribadi ya yang sering terjadi di sekarang ini ya, kan banyak dari faktor ekonomi. Betul. Dari faktor ekonomi dan ketika kita dalam suatu kemiskinan, ini yang menjadi rahasia umum aja ya. Ketika kita dalam kemiskinan nggak punya sesuatu, kita nggak pernah dianggap sama tetangga kita ataupun saudara-saudara kita seperti itu. Nah, mungkin ketika kita diajenin pasti ada sebuah materi kan gitu. Mungkin yang banyak terjadi adalah faktor ekonomi tersebut ataupun dari masyarakat sendiri yang menghakimi. Makanya mereka pada larinya ke sebuah pesugihan seperti itu. Jadi orang mungkin kayak korban bully gitu ya. Betul ya. sekali. Jadi dia ada dendam pribadi. Gimana caranya biar cepet kaya dengan singkat. Gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pesugihan, itu kan macam-macam ya. Kalau sering kita dengar, kalau kita udah pernah ekspedisi itu kan ceritanya beda-beda nih. Betul sekali. Ada yang tuyul, ada yang sebangsa siluman ya. Atau sampai level yang benar-benar tinggi yaitu tumbal jalanan. Nah, itu seperti apa gitu? Tipe dan jenis-jenis pesugihan itu seperti apa? Jadi gini, untuk sebuah pesugihan itu banyak banget macamnya, dan itu dari kelas, sama aja ada kelas-kelasannya. Ada kelas S1 SD, kelas 2 SD, dan seterusnya seperti itu. Ketika kita membahas tuyul, itu adalah kelas yang kastanya paling rendah sendiri dibandingkan kasta-kasta yang siluman kayak pesugihan blorong, pesugihan buto ijo, dan sebangsa iblis ada juga. Itu akan kekuatannya semakin besar. Dan untuk kenapa saya bilang tuyul itu cuman kekuatannya kecil ataupun ecek-ecek ataupun dasar? Karena tuyul itu mengambil cuman satu lembar, nggak bisa mungkin banyak seperti itu, yang seperti yang lainnya seperti itu. Itu yang ecek-ecek itu berarti berbanding lurus dengan resiko. Resikonya nggak seperti yang besar. Resikonya nggak seperti yang besar. Ketika yang besar itu pasti akan memakan tumbal. Kalau untuk yang kecil itu akan cuman menyakitin aja. Menyakiti gitu. Sama si pelakunya. Secara fisik. Contohnya tuyul menyusuin, itu kan menyakitin kan, nggak sampai mati gitu. Ya. Sama ini Ki, itu kan jenis-jenis dan tipe-tipenya ya. Berarti hampir kayak investasi ya.
Jadi resikonya kecil, dapatnya kecil. Iya. Resikonya gede, dapatnya gede gitu. Nah, mungkin Sobat Jagat Telewong penasaran, beberapa video itu pernah kami ulas. Ada video-video yang terdahulu yang pernah kita ulas ya, Ki. Ada tuyul, ada siluman, ada iblis juga, gitu. Ada yang agak serem itu tumbal jalanan, yang itu agak berat gitu ya. Nah, itu kan banyak jenisnya ya, Ki ya. Itu penasaran, mereka itu si pelaku itu, kalau kita ranahnya di Jogja ya, DI itu ya, itu mereka itu mendapatkannya itu seperti apa gitu? Jadi seperti ini, ketika dia mendapatkan pasti ada seorang kuncen yang mengantarkan ataupun membukakan sebuah gerbang dengan si pelaku tersebut ya, mau mencari apa. Nah, dan di Jogja sendiri yang saya ketahuin, untuk di Pandan Segege itu untuk bangsa tuyul. Pandan Segege. Semakin ke timur lagi ada kerakalan yang sangat luar biasa. Mungkin se-Nusantara mengetahui kekuatan sebuah tumbal atau pesugihan yang ada di kerakalan. Ataupun ke timur lagi itu di perbatasan antara Parangkusumo dan Parangtritis, itu pun ada. Dan gini juga, ada juga sebuah pesugihan. Jadi ketika pelaku pesugihan itu tidak boleh melihatkan secara glamornya. Bahkan ngerokok aja dijatah 35 hari baru bisa ngerokok enak. Itu ada juga. Iya. Jadi banyak tingkatan-tingkatannya. Terus yang jelas ketika kita pesugihan semakin tinggi, itu pasti yang ditumbalkan adalah pihak keluarga yang mempunyai darah daging dari si pelaku pencari tumbal ataupun pesugihan tersebut. Pesugihan, gitu ya. Berarti karena banyak istilahnya kayak titik-titik tempat orang. Kalau umpamanya kalau di ranah digital sekarang marketplace gitulah ya. Iya. Di marketplace kita mau cari apa nih? Tuyul, di sana. Sellernya di sini. Umpamanya kayak siluman di sini. Betul sekali. Jadi di tempat ini di Jogja sendiri, yaitu yang paling terkenal untuk jual beli pesugihannya, untuk tuyul di sini, untuk yang lebih tinggi di sini, bahkan di Kerakalan itu pun juga ada, dari bawah sampai menengah sampai atas pun ada di Kerakalan sendiri untuk jual beli pesugihan ini. Pakai komplit kalau di sana. Betul sekali. Yang paling komplit ya itu tadi di Kerakalan yang pernah kita juga kuak dulu. Sebuah misterinya. Pernah kita kuak di tahun mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi ya memang agak chaos karena di situ tuh berat banget, dan ya itu banyak gangguan. Pertama lighting mati, kamera rusak. Setelah itu ada kejadian hidden story lah. Iya. Memang di situ dulu kita luar biasa sekali ya, sampai kewalahan untuk ekspedisi di situ ya. Betul. Itu memang sangat luar biasa sekali dan menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi. Ya soalnya pas kejadian itu juga pas lagi ada orang yang ritual ya. Iya betul. Berarti yang pertanyaan tadi itu cara untuk mendapatkannya ya pertama di juru kunci. Iya, ada juru kunci. Si juru kuncinya itu ngasih persyaratan ataupun ubur rampe ya. Nah, seperti itu. Dengan perjanjian tertentu kan? Iya, pasti itu dengan perjanjian tertentu. Dari pihak si pelaku ataupun juru kunci cuman mengantarkan aja. Istilahnya dodok lawange tok. Kok sak karepmu kowe sing arep njaluk apa? Seperti itu. Resiko ditanggung penumpang pokoknya kan gitu. Oke. Berarti kayak gitu caranya. Nah, resikonya gitu. Jadi risiko efek untuk korban atau masyarakat awam kan ini banyak dirugikan nih, masyarakat awam pastinya banyak dirugikan. Entah itu ya itu tadi mungkin ada beberapa efek-efek kerugian itu seperti apa gitu, tergantung dengan level-level tadi yang kita bahas tadi. Sekarang kita untuk bahas untuk yang terendah ya, tuyul. Itu pasti kan akan merugikan masyarakat umum. Betul. Ketika
operasinya di pasar ya pasti uang lingkungan pasar ada yang hilang, ataupun di perkampungan. Ketika dia operasi di perkampungan ya pasti ada yang diambil kan gitu. Ketika untuk yang lebih tinggi atau mencari tumbal itu setiap 35 hari ataupun ada yang perjanjian 1 tahun itu harus meminta korban. Setelah korban dari pihak keluarga, dia suruh mencari di luar. Itu juga merugikan masyarakat, mungkin ditaruh di jalan, mungkin ditaruh di tempat-tempat yang wingit, seperti itu. Tujuannya apa? Biar pihak keluarganya nggak diambil gitu loh. Ketika si jin ini tidak mendapatkan seperti yang dijanjikan, itu pasti akan mengambil dari keluarga kembali, seperti itu. Oh, agak ngeri ternyata. Jadi itu efek untuk masyarakat. Iya, betul. Berarti ada juga efek untuk pelaku yang tadi itu, Ki, ya? Iya, pasti. Untuk efek pelakunya sendiri sebuah kematian. Kematian? Iya, dia sendiri yang menjadi sebagai tumbal terakhirnya. Karena apa? Sebuah tumbal ataupun pesugihan, nanti ujung-ujungnya ya si pelaku itu ditumbalkan untuk yang terakhir. Seperti itu. Jadi itu nggak ada makan siang yang gratis, Ki, ya? Nggak ada. Jadi saya ibaratkan seperti ini. Sebuah pesugihan ataupun di situ dunia gaib ya, ataupun uang gaib, ataupun harta karun lah, atau harta kirun itu yang disebabkan. Saya ibaratkan seperti ini untuk pemirsa ya. Ketika kita tidak menjadikan nasabah bank itu, apakah bisa kita mengambil uang di bank itu? Ya. Ini secara logikanya. Ketika kita menjadi nasabah, harus kita nabung. Yang pertama, itu kita bisa mengambil. Yang kedua, ini harus ada yang digadekan ketika kita menjadi nasabah. Betul. Entah itu sertifikat, entah itu BPKB, itu baru kita bisa mengambil sebuah uang tersebut. Nah, itu sama aja. Di dunia pesugihan, di dunia jin, alam mereka, dia tidak mengenal sebuah harta, tapi dia pengen menjadi anak buahnya atau pengikutnya sampai nanti di akhir zaman. Makanya, ketika kita tidak menjadikan suatu nasabah, ya nyawa itu yang digadekan seperti itu. Berarti hanya kenikmatan sesaat. Betul sekali. Kenikmatan sesaat, tapi efeknya bisa sampai akhir hayat. Gitu. Betul. Sangat tidak worth it sebenarnya. Cuman ya itu kembali lagi ke masing-masing orang. Kadang dibutakan dengan harta duniawi, iya, ya memang jabatan, harta diagung-agungkan orang. Dan ini Mas Gondang, ada salah satu juga sebuah pesugihan yang luar biasa, ini bisa diturunkan ke anak turunnya dengan perjanjian pelaku dan si penerusnya, ada juga yang bisa. Ada juga. Seperti itu. Jadi itu turun temurun. Iya, bisa. Walaupun itu kayak tadi itu tumbal jalanan. Habis itu si pelaku udah kaya, terus resikonya diturunkan ke anak cucu. Iya, itu harus ada kematian dulu. Wow. Ketika itu diturunkan ya pasti ini akan mati. Seperti itu. Oh. Nah, jadi hidup di dunia ini nggak ada yang gratis gitu loh. Ada makanya kita harus kerja keras, banting tulang, ya ikhtiar, ya berdoa. Itu yang namanya jempol, Thomas. Ya, harus lebih itu dia. Kadang orang itu melihat sosial media atau kemajuan zaman dilihat dari sisi glamoritas. Jadi kalau mau pengen kayak gini sebenarnya ada konten-konten edukasi yang bisa untuk mengembangkan skill mereka gitu ya. Iya. Ya itu tergantung orang masing-masing. Nah, kalau ini Ki, tadi itu kan efeknya. Nah, sekarang yang menarik, ciri-ciri orang yang pelaku pesugihan. Nah, itu seperti apa? Ciri-ciri pelaku pesugihan. Salah satunya, dia tidak aktif dalam sebuah kemasyarakatan, ataupun dia cenderung berdiam diri. Sosialisasinya sama kiwa tengennya itu pasti tidak akan terjalin. Dan untuk rumah pasti sering tertutup. Jarang orang bertamu. Dia akan seperti menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ataupun rumahnya walaupun mewah, pasti orang lewat kok ada perasaan singup. Nah, seperti itu salah satunya.
berarti bisa dibilang antisosial gitu ya. Ya, betul. Tertutup sekali ya. Mungkin takut ditanya-tanya atau memang ada persyaratan atau ketentuan yang harus seperti itu, kayak gimana itu? Jadi kan tempatnya manusia itu kilaf dan rupa toh. Nah, ketika kita nanti akrab sama seseorang malah membuka aib kita sendiri tanpa kita sadari, mungkin seperti itu. Dan itu pun juga pasti akan dibilang sama si anak buahnya itu, kamu jangan bersosialisasi. Seperti itu sebenarnya. Itu ada batasan-batasan memang. Kamu bergaul ya cukup segini, kamu seperti ini, harus seperti itu. Seperti kita sebenarnya sebagai juragan untuk pelaku spiritual, tapi kita anak buah sebenarnya. Karena semua hidup kita diatur. Setiap detik, setiap menitnya. Wow. Sebenarnya kan ngeri sekali kan? Jadi ya bisa dibilang sama aja ya. Jadi bergelimpangan harta, cuman ya nggak bisa dibuat apa-apa gitu. Iya. Kehidupannya juga dibatasi, pergaulannya dibatasin, sampai nanti waktunya tiba. Itu tadi. Betul. Ngeri sekali ya. Itu berarti berlaku untuk semua pesugihan Ki, untuk tipe-tipenya itu. Tipe menengah ke atas. Itu yang menengah ke atas, iya. Yang itu tuh udah, oh bisa jadi mungkin kalau yang nggak seujuan ya, kalau umpamanya lewat di tempat, lewat di mana gitu, ada rumah yang gede banget, tapi ternyata itu kosong. Ya, kita nggak bisa bernegatif thinking ya. Iya, betul. Hampir seperti itu. Iya. Jadi gini sebenarnya, manusia itu kan mempunyai deteksi pribadinya masing-masing. Karena manusia dalam Quran pun juga ada bahwa kita pun juga mempunyai korin. Kalau di Jawa Kodam pasti akan merasakan suatu energi gitu loh. Entah itu merinding, entah itu jantungnya berdebar, itu udah memberikan sinyal sebenarnya kalau kita peka gitu loh. Ya, berarti kayak ada sesuatu yang ganjel gitu. Iya, Cuma betul. kita nggak tahu apa itu kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasain kayak gitu juga, boleh di komen. Nanti sharing-sharing juga pengalaman-pengalaman seperti apa. Ataupun teman-teman Jagatilewong dimanapun Anda berada, mau untuk edukasi apa, bisa request mungkin ya? Ya, bisa request. Karena kenapa kita mengulas tema ini, karena memang video terakhir kemarin kita mengulas tentang pesugihan. Ya. Ya itu tadi. Bolehlah nanti, saya nggak ngomong panjang lebar, ditonton aja lebih baik. Terus ini Ki, itu kan sangat-sangat merugikan ya. Bagi saya sangat merugikan sekali. Merugikan. Nah, gimana caranya, kayak umpamanya saya nih orang awam, untuk bukan terhindar, tapi mengantisipasi efek dari si pelaku. Umpamanya contohnya yang di level terendah, gimana caranya sih nyimpen uang biar nggak diambil tuyul, atau pas lagi di jalan biar nggak terkena apa-apa, maksudnya biar lancar. Nah itu gimana? Nah untuk khususnya tuyul sendiri ya, untuk tuyul sendiri kan ini mitosnya ya, mitosnya itu pakai brambang, pakai bawang ataupun bumbuan-bumbuan itu ditaruh di rumah ataupun di tempat uang, itu insya Allah bisa terhindar, kan gitu. Ketika kita sebagai pejalan atau pengguna jalan, ketika itu tempat-tempat yang rawan ataupun kita mau bepergian, itu juga harus membaca doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Karena setiap agama pasti mempunyai sebuah keyakinan, kan seperti itu. Lebih seyogianya seperti itu kalau menurut saya pribadi, dan lebih berhati-hati lagi. Dan ketika kita menggunakan jalan atau bepergian, ya jangan pernah main handphone. Nah itu karena sering banget terjadi, ya kita nggak bisa 100% menyalahkan si tumbal jalanan itu ya. Jadi iya betul, bisa jadi mungkin human error, kita mainan HP. Sekarang kan banyak banget ya fenomena-fenomena kayak gitu ya, di jalan mainan HP, ya itu bisa juga menyebabkan kecelakaan kayak gitu ya. Tapi untuk yang kita kupas untuk tumbal jalanan seperti ini loh. Jadi ketika itu laka, tapi kok nggak masuk akal. Nah, dan ada salah satu mungkin
dari tubuh korban itu salah satunya pasti ada yang hilang. Itu kan ada indikasi tanda plus ya, bukan murni laka ataupun kejadian kok di tempatnya itu terus. Kan itu kan juga Ganjil. logika kita nggak masuk gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ketika laka lantas yang biasa ya mungkin juga karena keteledoran pengguna jalannya, tapi kalau ada sebuah indikasi yang itu menurut ganjil ya pasti ada something kan gitu. Ya. Saya kadang memang jalan-jalan yang ditanam kayak gitu tuh hampir sebagian besar tuh malah jalannya bagus gitu. Iya betul. Jalannya bagus. Ya cuma paling tikungan atau jalan lurus yang itu tuh gampang untuk diganggu kayak gitu. Jadi gini, kenapa dipilih jalan-jalan protokol ya, seperti jalan lintas seperti itu? Karena ini diambil kan rame, biar itu terselamur gitu loh. Biar nanti nggak ada indikasi tumbal pesugihan. Itu laka lantas biasa seperti itu. Pinter juga untuk pengelabuhinya, ditaruh di sini. Ketika itu ada sebuah kecelakaan, paling karena pengguna jalannya sendiri yang tidak hati-hati kan gitu. Padahal juga ya itu tadi. Nah, berarti itu Jem. Untuk tadi kan untuk antisipasi ya, antisipasi biar kita itu terhindar dari ancaman pelaku pesugihan tersebut. Soalnya memang banyak kemarin request kayak gimana sih cara mengantisipasinya, karena kayak gitu kan menjadi momok masyarakat ya. Betul. Jadi mau jalan ke sini kok merasa takut gitu takut. Ya. Terus kadang bisa jadi mungkin tersugesti. Nah, betul. Itu gimana ya? Maksudnya kayak tersugesti itu yang penting ya itu tadi ya. Mending lebih ke keyakinan berdoa. Iya, keyakinan itu. Untuk berdoa kita. Jadi gini, ketika kita pengen bepergian ya dalam hati kita itu pas seneng gitu loh. Ya. Jadi nggak ada vibrasi yang negatif pada diri kita. Jadi mindset kita pun juga bersih ataupun positif thinking. Ketika kita juga lagi seumpama nih lagi kisruh, seyogyanya jangan keluar dulu, biar ini adem dulu, biar kita vibrasinya juga positif. Ketika kita dari rumah udah vibrasinya negatif, itu bisa terjadi. Oh iya, pasti. Karena nggak semuanya orang kan bisa dikelabuin bangsa mereka gitu loh. Berarti orang-orang yang susah untuk dikelabuin itu ya pertama udah jernih dulu nih. Betul. Yang jelas terlepas dari iri, dengki, betul, dan lainnya, emosionalnya juga diredam gitu loh. Karena emang kalau umpamanya vibrasinya atau pikirannya udah negatif, si tumbal jalanan dan kawan-kawan karena itu memang energinya negatif, jadi lebih cepat masuknya gitu loh. Kan nggak ada benteng dalam dirinya. Betul. Oh, sia-sia. Nah, itu tadi kalau untuk masyarakat yang intinya antisipasi. Nah, sekarang kalau si pelaku nih, sumpama nih kalau si pelaku pengen melepaskan itu. Untuk melepaskan itu, jadi kita harus berkomunikasi dulu ya dengan si pelaku. Kemarin perjanjiannya seperti apa? Karena kita akan mencari sebuah benang merahnya, memutus benang merahnya. Jadi ketika dia udah siap belum? Ketika ini diputus benang merahnya, dia akan kembali seperti dulu, bahkan lebih miskin dari pertama dia mencari. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Tapi itu memang bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya? Bisa terjadi. Oh, ya semua resiko pasti ada konsekuensinya. Ya, betul gitu. Sekali. Apalagi udah melakukan hal-hal tersebut, ya mungkin ya kita obrolan kayak ini, siapa tahu orang-orang pelaku kayak gitu bisa punya apa ya, empati, terus ya sudah pengen tobat seperti itu kayak gitu kan. Tapi sangat jarang sekali ketika udah di atas kok mau di bawah lagi, itu kan hampir impossible, 1001 lah yang mau seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada. Ada. Iya. Biasanya kalau
kayak gitu tuh yang receh-receh mungkin ya, kayak Iya. tuyul, kok istrinya kan disusuin terus, kasihan, mungkin kasihan sama istrinya, terus ya udah bertobat. Sangat menarik sih pesugihan itu, karena memang ya fenomena di masyarakat itu ya itu tadi, media sosial sangat kencang, jadi ya saling iri dengki ataupun pengen cepat kaya itu sangat-sangat gampang gitu ya, termasukin kayak gitu. Ya karena dengan kemajuan zaman sekarang seperti ini kan juga media sosial para praktisi pun sekarang lebih cepat banget untuk menyebarkan sebuah keilmuannya di sosial media. Kalau dulu kan cuma baru koran, Ya, dari buku-buku seperti ini. Sekarang kan semua orang bisa melihat, dari kalangan bawah atau menengah ataupun bahkan yang ke atas. Itu semua bisa. Kan gitu. jadi bisa menghalalkan segala cara. Jadi mana yang halal sama yang haram itu udah abu-abu gitu. Iya, sekarang abu-abu banget. Semua ya kembali pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Sapa wong nandur pasti akan ngunduh kan seperti itu. Ngunduhnya mau pekerti. Betul. Terus ini gitu. Kita kan dulu sering ngulas-ngulas tentang pesugihan-pesugihan. Betul. Gitu. Pengalaman Ki Jagat yang paling benar-benar ekstrim itu seperti apa? Atau mungkin perlakuannya seperti apa, terus efeknya seperti apa, kayak gitu, apa aja? Untuk pengalaman ketika kita ekspedisi ya, menurut saya ada dua. Tiga ya. Yang pertama, kita waktu ekspedisi di Klaten. Oh ya. Ini sangat luar biasa sekali di ekspedisi itu. Ya, di bengkel itu. Terus yang kedua, ini di Menuan, di bakmi Mbah Nen waktu itu. Oh ya. Sampai untuk kita live pun juga jeda ada satu jam waktu itu. Karena untuk waktu itu si owner ada keponakan atau siapanya itu yang kerasukan waktu itu. Masih ingat mungkin ya? Kalau enggak ya coba dilihat di YouTube kita yang terdahulu. Ya, dan yang terakhir yang paling sangar sekali ya di Krakalan ini. Bahkan tim kita ada 3 orang yang pengen diambilnya. Nah itu luar biasa sekali, itu bikin dikduk ser itu luar biasa. Itu tapi di balik offline ya, enggak waktu kita ditayangkannya ya. Karena kalau yang di Klaten itu mungkin teman-teman bisa cek di video-video kita yang terdahulu itu, kita itu lagi pembersihan ya, pembersihan bengkel. Tapi karena itu posisi hujan dan chaos banget, itu di pinggir jalan, dan ternyata di pinggir jalan itu ada yang naruh tumbal jalanan. Jadi yang sebangsa jinnya itu yang di tumbal jalanan itu ikut masuk ke bengkel yang kita mau bersihin. Dan waktu itu ya di Klaten itu ya untuk tumbal jalanannya cuman wanita aja yang kecelakaan dan selalu MD. Wah, itu dia. Itu kan janggal kan? Sangat janggal. Tidak masuk logika. Kenapa selalu wanita? Kenapa nggak cowok? Dan kenapa cewek selalu meninggal waktu kecelakaan di situ? Ya, itu sangat mengerikan sekali. Nah, itu tadi. Itu kan berarti mereka itu kayak contohnya kita sampelnya di Klaten yang di Jalan Solo ya, Ki? Iya. Jalan Solo itu. Nah, itu tadi kan hanya cewek doang. Nah, itu kenapa Ki kok itu cewek aja, atau mungkin seperti apa? Jadi seperti tadi saya pernah sampaikan, kekuatan-kekuatan ataupun bertingkat-tingkat ya. Jadi mereka sebangsa lelaki yang selalu meminta perempuan. Jadi tumbalnya pengennya perempuan terus, dan itu kan menjadikan di sana selir-selirnya seperti itu. Berarti itu korban yang udah meninggal itu jadi anak buah sih. Iya, dijadikan selir di situ. Nah, gitu. Itu kan mungkin kayak gini, Ki. Mungkin ada pandangan juga tentang keluarga korban. Atau mungkin ada keluarga korban yang mikir ini kayaknya korban pesugihan nih. Terus bisa nggak kira-kira ya
kan kasihan ya kayak gitu dijadiin selir, dia nggak tahu apa-apa, Iya. tiba-tiba meninggal terus jadiin selir. Itu kalau ditarik atau Sukmanya itu sukmanya bisa, ya. bisa, sangat bisa sekali, karena kemarin juga kita di dawatan yang ekspedisi yang 2 tahun yang lalu, kita pun pembebasan suatu arwah dari tumbal jalanan, seperti itu. Oh itu juga ada videonya teman-teman kalau mau cek pembebasan arwah ya gitu. Iya. Pembebasan arwah, jadi ya itu mungkin bisa sedikit menjawab mungkin kegelisahan dari keluarga korban ya. Jadi Betul. Kita juga nggak tahu nih korban tuh benar-benar murni korban dari tumbal jalanan atau kecelakaan biasa gitu. Jadi mungkin bisa jadi edukasi juga untuk si keluarga, mendoakan atau seperti apa, intinya bisa gitu ya. Bisa. Karena apa? Manusia diciptakan di alam dunia ini itu lebih sempurna daripada bangsa jin. Walaupun bangsa manusia lebih terakhir diciptakan daripada jin ya. Lebih senior mereka, lebih tua mereka. Tapi bisa. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan yang lain. Betul. Itu sangat menarik sekali sih pembahasan kayak ini, karena memang untuk orang-orang awam itu bisa dibilang hal yang tabu ya Ki, untuk hal-hal seperti ini. Padahal kenyataannya itu memang ada gitu ya. Yeah. Terlepas itu percaya atau nggak percaya, monggo, itu beda orang masing-masing ya. Itu persepsi mereka sendiri ya, ataupun kembali ke pribadi masing-masing. Ketika nggak percaya, monggo, percayailah apa yang Anda percayai, jangan pernah percaya apa yang kita percayai. Karena memang kami maksudnya ada di TKP dan mengalami gitu ya. Jadi kita bisa sharing tentang hal-hal pesugihan dan segala macam. Jadi kalau umpamanya teman-teman yang penasaran seperti apa yang pernah kita ulas ataupun kita kuak, nah ada beberapa video-video yang pernah kita buat ya, entah itu pesugihan ataupun apapun itu sih. Nah itu bisa dicek lagi. Nah terakhir nih, himbauan atau saran lah untuk mereka atau teman-teman yang sebenarnya ada niat mau melakukan, ya mungkin adalah orang-orang yang sepintas aku pengen cepet kaya nih. Gitu. Banyak sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang kan hampir banyak banget untuk yang mencari pesugihan karena tertindas lah, karena kemiskinannya lah, atau pengen dihargain orang lah, banyak sekali. Jadi untuk sobat-sobat Jagat Lewong dimanapun Anda berada, jangan pernah untuk tergiur dalam urusan dunia yang sesaat, karena semuanya pasti ada resikonya yang sangat berat, dan itu pun dialamin si pelakunya pasti nggak cuma 1 turunan, sampai 7 turunan. Wow, seperti itu. Makanya jangan pernah untuk mengejar dunia ini dengan pesugihan. Kalau pengen sugih, yo kerja sing temen, yo harus bisa menabung, dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena berdoa itu menurut saya pribadi juga itu bekerja secara batiniah. Betul sekali. Nah, tema kali ini kita kan pesugihan, tapi secara garis besar. Mungkin video selanjutnya kita bisa lebih detail ya. Kalau umpamanya tuyul itu seperti apa. Nah, kita bahas nih. Jadi karena tadi itu kan banyak banget levelnya. Jadi mungkin next video kita bisa lebih detail lagi. Oh ini yang seperti ini, itu seperti ini. Karena banyak banget mitos ataupun cerita-cerita di luar sana itu tuh kayak, oh di sana itu seperti ini, oh di sana itu seperti ini, itu. Ya mungkin bisa juga teman-teman komen kalau ada pernah dengar sesuatu tentang pesugihan, ataupun kalau di daerahnya teman-teman ada kejanggalan atau suruh kita bantu untuk pembersihan, kita sangat open ya. Iya, sangat siap sekali. Sangat siap sekali. Karena jadinya ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk masyarakat. Betul.
biar lebih waspada dan ya kita sama-sama punya kebermanfaatan lah. Amin, amin, amin. Mungkin itu aja, Gi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ataupun saya jawab. Bila salah kata, tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikanlah ini tontonan dan semoga menjadi tuntunan yang bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih banyak lagi untuk memberi edukasi tentang spiritual ya, Ki ya. Karena ya itu tadi banyak hal-hal tabu yang di masyarakat yang harus diluruskan, bukan diluruskan, tapi kita coba memberi edukasi gitu ya, Ki ya. Betul. Jadi teman-teman tunggu video-videonya selanjutnya, kita akan punya beberapa pembahasan yang menarik. So, jadi cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.